Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah masalah ya, masih melanjutkan tafsir eh, ayat 172 sampai 173 dari surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir. Ya, pada dua ayat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya agar memakan makanan yang dihalalkan oleh Allah, lagi makanan yang baik untuk kita, ya. Makanan yang baik maksudnya bagaimana? Yaitu makanan yang tidak berbahaya bagi kita. Walaupun mungkin halal. Ya, kambing itu halal, tetapi mungkin tidak baik bagi orang yang hipertensi. Ya. Atau gula itu halal, tapi mungkin tidak baik untuk orang yang diabetes. Ya, makanya Islam mengajarkan untuk bergaya hidup yang sehat. Ya, agar memberikan hak-hak tubuh kita, ya, agar diberi makan makanan yang baik, yang sehat, lagi makanan yang halal. Kemudian Islam juga memerintahkan kepada kita agar bersyukur, ya, senantiasa bersyukur, dan syukur ini adalah kunci kebahagiaan kehidupan kita di akhirat. Kalau kita ingin diberikan kesehatan terus, diberikan ketenangan, bahagia dalam kehidupan, dan insya Allah diberikan umur yang panjang, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nasi yang masuk ke dalam mulut kita, minuman yang kita teguk, ya, kita syukuri. Alhamdulillah, kita banyak orang-orang yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, sedangkan kita dipermudahkan untuk bisa makan dan minum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan atau melarang kepada kita agar tidak memakan makanan yang berbahaya bagi kita, yaitu makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan beberapa makanan-makanan tidak lain untuk menjaga kesehatan kita. Tidak lain untuk kebaikan kita sebagai manusia. Ya, mungkin kita belum tahu, mungkin dulu sahabat belum tahu kenapa kok babi diharamkan, kenapa kok bangkai diharamkan, kenapa kok anjing diharamkan dan lain sebagainya. Ya mungkin belum tahu dari segi ilmu kedokterannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu segalanya. Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, dan Allah mengetahui bahwa pada makanan ini ada bahayanya, makanan itu ada bahayanya. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan melalui wahyunya agar kita hanya memakan, mengkonsumsi makanan-makanan yang baik dan yang halal saja, dan agar menjauhi makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah yang sudah pasti itu berbahaya bagi kita semua. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas permasalahan yang ketiga, yaitu mahiyya zakatul janin ba'da dzabhi ummihi. Ya, yaitu kasusnya seperti ini. Kalau kita menyembelih sapi atau menyembelih kambing yang sedang hamil, ya, sedang bunting, atau onta yang sedang bunting, ya, di dalamnya ada janin onta atau janin kambing atau janin sapi. Nah, ketika kita sembelih itu ibunya atau induknya, apakah anaknya ini, ya, sudah otomatis halal, sudah otomatis bisa dimakan karena diwakili oleh induknya, atau harus disembelih juga anaknya itu, atau anaknya malah haram bagi kita. Nah, permasalahan seperti ini mungkin terjadi, ya, di antara kita. Ya, mungkin orang menyembelih sapi masih bunting karena buru-buru ingin disembelih karena mungkin ada kebutuhan, tidak ditunggu sampai lahiran dulu. Nah, maka para ulama ternyata tidak sepakat dalam menghukumi permasalahan ini, ya. Ikhtalafa al-ulama'u.
Para ulama berselisih, bersilang pendapat. Fil janin alladzi dzubihat ummuhu. Tentang hukum janin bayi dari hewan tadi yang induknya disembelih, ya, wa kharaja mayyitan, dan janinnya itu keluar dalam kondisi sudah mati, ya. Apakah janin itu halal atau tidak? Ya, hal yu'kalu amla, boleh dimakan atau tidak janinnya tersebut. Zahaba Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berpendapat ila annahu la yu'kal, tidak boleh dimakan. Illa an yakhruja hayyan fayudbah. Kecuali kalau bayi tersebut keluar dalam kondisi hidup, maka segera disembelih, ya. Segera disembelih maka menjadi halal. Ya. Kalau tidak disembelih, dibiarin saja sampai mati, maka bangkai. Maka bayi tersebut menjadi bangkai. Li'annahu maitatun, ya. Karena dia itu dihukumi seperti bangkai. Qala ta'ala innama harrama 'alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai. Wa dhahaba Syafi'iyyu wa Abu Yusufa wa Muhammadun. Nah, tadi pendapatnya Imam Abu Hanifah, sekarang pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Yusuf, dan Imam Muhammad. Ya, padahal Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ini muridnya Imam Abu Hanifah. Tetapi berbeda pendapat. Nah itu biasa saja. Dan mereka saling menghormati antara murid dengan gurunya. Ila annahu yu'kal. Ya. Menurut mereka bertiga, beliau bertiga, ini bayi tadi yang keluar dalam kondisi mati itu boleh dimakan. Oh, kenapa boleh? Padahal dia kan mati seperti bangkai. Alasannya li'annahu mudzakka bidzakati ummi. Karena dia itu, ya, karena dia itu dianggap sudah disembelih diwakili dengan penyembelihan induknya. Diwakili dengan penyembelihan ibunya, ya. Jadi cukup disembelih sekali saja ibunya sebagai perwakilan, ya. Wastadallu bihadis, dan mereka juga berdalil dengan hadis. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi zakatu al-janini zakatu ummi. Zakatu al-janini zakatu ummi. Penyembelihan janin itu adalah diwakili dengan penyembelihan ibunya atau induknya. Artinya ketika induknya disembelih, otomatis anaknya tidak perlu disembelih karena sudah diwakili oleh ibunya. Ini hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Malikun. Nah, sekarang pendapatnya Imam Malik. Tadi Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan dua murid Imam Abu Hanifah. Ketiga pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. In tamma khalquhu, jika sempurna penciptaannya, artinya jika bayinya itu sudah sempurna, ya, sudah udah punya mata, kepalanya sudah sempurna, kakinya sudah sempurna, tangannya sudah sempurna, ya tinggal jebrol aja, ya, wa nabata sya'ruhu, dan rambutnya sudah tumbuh, ukila, maka boleh dimakan. Kalau bayinya sudah sempurna itu, maka boleh dimakan. Wa illa fala, kalau tidak maka tidak boleh dimakan. Ini pendapatnya Imam Malik. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi, beliau juga dari mazhab Malik, innal janin idza kharaja ba'da dzabahi mayyitan yu'kalu. Ya, sesungguhnya janin ini jika keluar setelah penyembelihan dalam kondisi mati maka boleh dimakan. Li'annahu jara majra al-udwi min a'dha'ihi. Karena dia dianggap dihukumi seperti anggota tubuh dari induknya tadi, ya, seperti kaki, seperti kepala, seperti tangannya, ya, atau seperti badannya. Ya. Jadi janin itu dianggap sebagai salah satu anggota dari induk, ya, hewan tersebut. Maka
Ya, pendapatnya Al-Imam Al-Qurtubi ini sama seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Wa qala man yantasiru li Abi Hanifah. Nah, kemudian ada yang berkata, yaitu ulama yang menguatkan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Innal haditha yahtamilu ma'nan akhar. Sesungguhnya hadis yang tadi, zakatul janin, zakatu ummi, penyembelihan janin itu diwakili dengan penyembelihan ibunya. Ini punya makna lain, tidak seperti yang dipahami oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang sejalan dengannya. Ya, maksud dari zakatul janin, zakatu ummi adalah zakatul janin ka zakati ummi. Ya, artinya penyembelihan janin itu prosesnya, cara menyembelihnya sama seperti cara menyembelih ibunya atau induknya, ya. Maka sebagaimana induknya harus disembelih, nah, janinnya juga kalau mau jadi halal harus disembelih juga, ya, ketika dia keluar, tapi harus dalam kondisi hidup. Kalau keluar dalam kondisi mati maka bangkai, dihukumi bangkai. Ala haddil qaulil qail, qauluka qauli, ya, seperti perkataan, ya, qail, seperti itu. Qauluka, perkataanmu adalah qauli qauluka, perkataanmu seperti perkataanku, ya. Pada intinya bahwa madhab, ya, Abu Hanifah mensyaratkan agar janin itu menjadi halal harus keluar dalam kondisi hidup dan juga disembelih sama seperti ibunya. Sedangkan mazhab Syafi'i dan juga ulama yang sejalan bahwa zakatul janin, penyembelihan anak bayi tadi, cukup diwakili oleh ibunya. Kalau mazhab Malik, ya, kalau keluar bayinya dalam kondisi anggota tubuhnya sudah sempurna, maka dihukumi halal, ya, baik mati atau hidup. Kalau tidak, maka tidak dihukumi halal. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sebelum dilanjutkan ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Silakan. Ada pertanyaan? Halo, Wahyudi. Ya, silakan kepada ibu-ibu, bapak-bapak, atau teman-teman yang ingin bertanya. Silakan. Kami membuka sesi pertanyaan. Halo. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan, ya. Baik. Al-hukmu ar-rabi'. Hukum yang keempat atau permasalahan yang keempat. Hal yubahu al-intifa'u bil maitati fi ghairi al-akli. Ya. Apakah boleh memanfaatkan bangkai untuk selain dimakan? Ya. Apakah boleh memanfaatkan bangkai untuk selain dimakan? Bangkai kan tidak boleh dimakan. Boleh enggak kalau bangkai tersebut dimanfaatkan? Ya, contohnya mungkin gajinya dipakai untuk dibikin minyak, ya, atau dibikin apalah, ya. Boleh enggak bagian-bagian tersebut digunakan untuk pemanfaatan tertentu, bukan untuk dimakan? Jawabannya, zahaba Ata'un. Imam Atha, salah satu tabi'in, berpendapat ila annahu yajuzu al-intifa' bi syahmil maitati wa jildiha. Beliau berpendapat bahwa boleh memanfaatkan gaji dari bangkai. Ya, seumpama ada kambing jatuh dari atas, ya, masih seger tuh gajinya, dagingnya. Tapi dagingnya itu kan tidak boleh dimakan, ya. Boleh nggak kalau gajinya itu digunakan mungkin untuk dibikin minyak atau untuk apalah keperluan lain selain untuk dimakan? Atau kulitnya boleh nggak? Semua kulitnya disamak, dibikin sabuk atau dibikin tas atau dibikin karpet.
Katola isufun, ya, seperti untuk menambal perahu atau mengecat bahan pengecat. Wadabaghil julud, dan penyamakan kulit, ya. Wa hujjatuhu, nah, menurut beliau boleh, Imam Atha boleh, silakan, ya, bangkai itu kulitnya dimanfaatkan, kemudian gajinya dimanfaatkan, tapi jangan dimakan, ya. Dalilnya apa? Hujjahnya apa? Wa hujjatuhu annal ayata innama hiya fi tahrimil akli khosotan. Karena ayat yang melarang tentang bangkai itu, yang dilarang itu memakannya. Adapun memanfaatkan itu dibolehkan. Wa yadullu alaihi qaulu ta'ala, dan juga diperkuat dengan firman Allah, muharraman ala ta'imin yata'amuhu, haram atas orang yang memakannya. Memakan di sini Allah sebutkan makan, berarti yang diharamkan makan saja, sedangkan yang lainnya boleh. Wa dhahabal jumhur, mayoritas ulama berpendapat ila tahrimihi, bahwa haram, berpendapat kepada keharaman hal tersebut. Wastadallu bil ayatil karimah. Dalilnya ayat Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Ya, maksud al-maitah apa? Al-intifa'u biha, yaitu memanfaatkan bangkai itu. Ya, baik dimakan, biaklin au ghairihi, atau selainnya. Faja'alu al-fi'la al-muqaddar huwa al-intifa'. Jadi di dalam ayat itu ada yang dibuang, ya, seolah-olah ada yang dibuang. Hurrimat alaikum intifa'ul maitah. Diharamkan atas kalian memanfaatkan, ya, bangkai, baik dimakan atau dibikin kulit atau yang lainnya. Wastadallu kadzalik, begitu pula mereka berdalil, ya, biqaulihi alaihi salam, dengan firman-Nya, dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu liyahuda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Hurrimat alaihim asyuhum, diharamkan atas kalian, atas mereka gaji, asyuhum, gajinya, ya. Faja'aluha, maka mereka, lalu mereka fajammaluha, lalu mereka membuat awet, ya, syuhum tersebut, ya, artinya mungkin diolah menjadi minyak, ya, gajinya itu diolah menjadi minyak, padahal gaji tidak boleh atas mereka, tidak boleh memakan gaji tersebut, tapi dibikin minyak. Faba'uha, lalu mereka menjualnya. Wa akalu asmanaha, dan mereka memakan hasil dari penjualannya tersebut, ya, dan itu dilaknat oleh Allah, maka menandakan itu haram. Fahadal hadis yadullu ala anna Allah idza harrama, hadis ini menunjukkan bahwa jika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan syai'an, harrama samanahu. Nah, kaidahnya, kalau Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu tersebut tidak boleh diambil harganya, keuntungannya, tidak boleh diperjualbelikan. Fala yajusul bai'u walal intifa'u bi syai'in minal maitah. Maka tidak boleh diperjualbelikan, ya, apa-apa sedikit pun dari bangkai tersebut, tidak boleh dimanfaatkan illa ma warada bihin nas, kecuali kalau ada nas, ada hadis atau ayat yang mengkhususkannya, ya. Jadi ini hukumnya hampir sama seperti hukum yang kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Apakah makna dari memakan itu adalah yang diharamkan makan saja, atau bentuk-bentuk yang lainnya juga. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Sampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan. Anu Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya. Itu kan misalnya sapi itu disembelih, itu janinnya mau cacat atau sempurna itu
itu daging sapinya itu boleh dimakan atau bagaimana, Ustaz? Dagingnya tetap boleh dimakan. Kalau daging induknya boleh. Yang Ya, menjadi daging. permasalahan adalah anaknya itu, Hmm. bayinya itu. Apakah halal atau tidak. Kalau Ya. induknya halal, sepakat ulama halal Hmm. selagi disembelih sesuai dengan syariat. Ya, sedangkan kalau janinnya itu yang menjadi perselisihan. Mazhab Hanafi tidak boleh kecuali kalau disembelih keluar dalam kondisi hidup kemudian janinnya itu disembelih. Kalau mazhab Syafi'i dan ulama yang sepakat mengatakan tidak perlu disembelih lagi, udah halal langsung ya. Kecuali kalau keluar Hmm. hidup. Nah, kalau keluar masih hidup kan harus disembelih gitu. Hmm. Jadi itu punya anaknya itu boleh dimakan, Ustaz? Anaknya boleh dimakan, anaknya boleh dimakan. Hmm. Ya, mungkin lebih enak malah karena dagingnya masih muda. Ya, kalau kita nyate ya di daerah Tegal itu Ya. ada sate kambing muda bawah bawah 3 bulan, namanya batibul, sate batibul, sate kambing bawah 3 bulan, di bawah 3 bulan itu dagingnya enak, manis, tidak alot, ya, enak. Syukran, Ustaz. Afan. Teman-teman yang ingin bertanya kami silakan. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, kami sampaikan kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, kalau nggak ada yang bertanya, kita lanjutkan ya. Permasalahan yang ke-5. Ma hiya hukmu ad-dam alladhi yabqa fil uruq wal lahm? Bagaimana hukum darah yang menetap di uruk? Uruk itu otot, ya, wal lahm dan daging. Ya, terkadang kita menyembelih ayam, ya. Eh, ayam itu biasanya di bagian paha ya, bagian paha itu di sela-sela dagingnya biasanya menempel dengan tulang itu ada darahnya ya. Sudah dicuci tapi itu kan di bagian dalam sehingga tidak bisa dikeluarkan. Bagaimana hukumnya? Apakah haram ya karena ada darahnya atau tidak? Ittafaqal ulama. Ulama sepakat ala anna dam haramun najisun. Nah, ulama sepakat bahwa darah itu haram dan najis. La yu'kalu wa la yuntafa'u bih. Tidak boleh dimakan dan tidak boleh dimanfaatkan. Namanya juga darah ya. Wa qad dzakara ta'ala ad-dam hahuna mutlaqan. Ya, dan Allah menyebutkan di dalam ayat ini kata dam, darah secara umum, secara mutlak, tidak disifati apa-apa. Wa qayyadahu fil an'am. Di dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan dengan ada penyifatan ya ditakyid daman masfuhan yaitu darah yang mengalir, darah yang mengalir memancar. Wa hamalal ulama al mutlaq ala muqayyad dan para ulama memaknai makna membawa makna umum menjadi makna khusus, makna mutlak menjadi makna yang muqayyad yang sudah terikat, makna yang lebih sempit ya. Jadi yang diharamkan adalah darah yang masfuh ya, darah yang masfuh. Walam yuharrimu illa ma kana masfuhan. Maka darah yang diharamkan adalah darah yang memang mengalir. Adapun yang menyelip-nyelip di antara daging itu kan tidak mengalir, maka tidak. Wa warada an Aisyah radhiyallahu anha, dan ada hadis yang datang dari Sayyidah Aisyah. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sumbernya dari Rasul. Annaha qalat, beliau bersabda, berkata ya, laula anna Allah qala au daman masfuhan la tatabba'an nasu ma fil uruq.
Seandainya Allah tidak berfirman daman masfuhan, darah yang memancar, maka pasti orang-orang akan berhati-hati dalam memakan daging, mencari-cari darah. Ya, artinya ketika mencuci daging, ya itu benar-benar teliti sampai ke dalam-dalam. Ya, kalau perlu itu dagingnya itu diremuk dulu. Ayam semua dagingnya diremuk dulu, tidak berbentuk paha, tidak berbentuk dada, tapi diremuk dulu kemudian dicuci, ya, dibikin kornet mungkin ya, agar darahnya benar-benar misah. Nah, itu kan berat, itu kan sulit. Tapi syukurnya Allah berkata daman masfuhan. Ya. Fama khalata lahma ghairu muharramin bi ijma'. Maka ijma' ulama mengatakan bahwa darah yang bercampur dengan daging yang masuk ke sela-sela itu maka boleh, tidak haram. Wa kadzalikal kabid wa tihal. Begitu pula hati empela dan empela, limpa itu dibolehkan. Abtihal itu limpa ya, itu juga dibolehkan. Mujma'un ala adami hurmatihi. Ini ijma' atas kebolehannya, tidak haram. Wa in kana fil asli damat, walaupun asalnya itu darah ya. Limpa itu asalnya darah, kemudian hati juga asalnya darah, tapi dikecualikan. Qala al-Qurtubi wa amad-dam fa muharramun ma lam ta'ummu bihil balwa. Nah, menurut Imam Qurtubi bahwa darah itu asalnya haram, tapi kalau sesuatu yang sudah sulit untuk dihindari seperti tadi darah yang ada di sela-sela, ya maka boleh. Walladzi ta'ummu bihil balwa huwa dam fil lahmi wal uruq. Ya. Darah yang sulit dihindari apa? Yaitu darah yang ada di sela-sela otot ya, atau di sela-sela daging, sela tulang. Wa kadzalikal wa ruwiya an Aisyah anha qalat kunna natbukhu al-barmata ala ahdi Rasulullah SAW